Hai, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi bareng saya di Bahas Soal. Apa kabar teman-teman? Pasti selalu sehat ya teman-teman. Oke, di video kali ini seperti yang teman-teman lihat, saya akan coba membawakan, akan coba untuk belajar bareng lah kita soal Dokai N3. Kenapa saya pilih bikin video ini? Karena untuk N3 saya kurang ya teman-teman di video ini karena kebanyakan N4, jadi cobalah bikin untuk yang pembelajar N3 kita belajar bareng. Terus mulai N3 itu nilai dokai akan pisah teman-teman. Jadi kalau misalkan dokainya jelek itu nggak akan kebantu sama yang lain. Kalau N5 N4 itu masih campur sama Gengo, Chichiki, Mojigoi, Bumpo. Itu campur nanti nilainya. Meskipun dokainya jelek masih kebantu. Tapi kalau N3 dokainya jelek, selamat tinggal. Gak akan lulus ya teman-teman meskipun yang lain nilainya bagus. Oke, langsung aja teman-teman. Jadi kita bahas satu dokai aja. Gak usah banyak-banyak teman-teman. Yang penting sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Oke, jadi ini teksnya. Silahkan di pause dulu teman-teman. Di pause, dibaca, dipahami. Oke, kalau udah kita lanjut ke pertanyaannya. Silahkan di pause teman-teman, dibaca dan dijawab. Oke, udah dapat jawabannya. Simpen dulu. Kita ke soal, bahas bareng-bareng. Saya baca ya teman-teman. Aru seijika no speech o kite kando shita hitori no gakusei. Jadi ada seorang pelajar yang terkesima atau terharu gitu lah ya, mendengar pidato dari seorang politikus. Seijika. Seiji ini politik, ka ini kayak orangnya gitu ya. Misalkan mangaka, shousetsuka gitu. Politikus. Habis itu speech no junbi ni wa dono gurai jikan ga kakaru no desu ka to shitsumon shita. Kemudian dia bertanya, persiapan untuk pidatonya butuh waktu berapa lama? Habis itu seijikanya bilang lagi, sore wa speech no nagasa ni yorimasu to kotaeta. Itu dia jawabnya, itu tergantung sama panjangnya pidato. Gakusei ga, habis itu pelajarnya bilang lagi, kyou wa nagai speech deshita kara kitto nagaku junbi o saretan deshou ne. Hari ini karena pidatonya panjang, pasti Anda persiapan yang Anda lakukan panjang juga ya. Gitu. Toyuto begitu ngomong kayak gitu, Seijika wa politikusnya langsung bilang lagi, soiyu koto dewa arimasen. Bukan begitu. Ikura hanashite mo ii no nara. Karena boleh berbicara sepanjang apapun gitu. Imasugu dekimasu ga, bisa langsung pidato gitu. Jadi bisa spontan. Gohu no speech o tanomaretara, kalau diminta pidato 5 menit, junbi ni 2 shukan wa kakaru deshou. Kemungkinan butuh waktu 2 minggu untuk persiapannya. To kotaeta souda. Katanya dijawab kayak gitu. Oke teman-teman, udah mengerti kan ininya, teksnya? Jadi kita ke soal. Seijika ga itai koto wa doreka? Manakah yang ingin disampaikan, yang ingin dikatakan oleh politikus tersebut? Ichiban, mijikai speech no hou ga nagai mono yori junbi ni jikan ga kakaru. Gimana teman-teman? Benar atau salah? Benar ya teman-teman, ini jawabannya. Mijikai speech no hou ga, jadi pidato yang pendek itu lebih apa nih, kesini dulu ya teman-teman. Junbi ni jikan ga kakaru, butuh waktu untuk persiapannya. Jadi yang pendek itu lebih butuh waktu untuk persiapannya yori daripada yang panjang. Tadi kan bilangnya kalau disuruh 5 menit bisa sampai 2 minggu persiapannya. Kalau nomor 2, mijikai speech nara junbi o shinakute mo sugu ni dekiru. Kalau pidato yang pendek
nggak perlu persiapan, bisa langsung spontan gitu ya. Nggak ya teman-teman? Yang bisa langsung spontan itu yang panjang. Sambang, speech ga nagakereba nagai hodo. Kalau pidato itu semakin panjang, akan semakin junbi ni nagai jikan ga kakaru. Butuh waktu yang lama untuk persiapannya. Enggak ya teman-teman, yang butuh waktu lama itu yang pendek. Jadi semakin pendek pidatonya, itu akan butuh waktu semakin lama. Jadi bukan yang panjang ya. Nomor 4, speech no junbi ga nagakereba nagai hodo hito o kando saserareru. Jadi persiapan pidatonya itu semakin panjang, itu akan semakin bisa membuat orang ya kando saserareru. Itu bisa semakin membuat orang tersentuh, terkesima gitu ya. Enggak ya teman-teman, ini enggak disebutin di teks, enggak ada di teks, jadi salah. Jawabannya nomor 1. Jadi pidato yang pendek itu lebih butuh waktu, karena harus dipilah-pilah ya teman-teman. Kalau panjang mah nyerocos saja bisa gitu. Karena apa aja boleh ngomong, karena boleh ngomong apa aja. Kebalik-balik sih. Teman-teman, kita lihat kosakatanya. Ini yang kosakata yang saya anggap sulit, yaitu ada seijika, politikus. Dari sini ya teman-teman, sei ini politik, kemudian ji-nya ini osameru, memerintah, atau naoru, nausu, yang sembuh atau menyembuhkan juga bisa. Tapi kalau kontekstual ini osameru, memerintah. Kemudian ka ini kayak pekerjaan gitu ya, misalkan, atau orangnya, misalkan shousetsuka. Ini shousetsuka ini novelis. Ada lagi mangaka, komikus. Terus gaka itu seniman atau pelukis gitu ya. Pokoknya ka itu orangnya gitu. Jadi orang yang bermain di dunia politik. Seiji ini politik. Jadilah politikus. Kemudian kando suru ini tersentuh, terharu, terkesima, kayak gitulah ya teman-teman. Itu dari ini kannya kanjiru, itu merasakan, sama ugoku bergerak. Jadi merasakan, habis itu di hatinya itu bergerak gitu. Wah, tersentuh gitu ya. Bisa teman-teman? Pasti bisa. Next ada mondai ni deta bumpo. Jadi ini bumpo yang muncul di soal ya teman-teman. Dan saya pilih yang kira-kira selevel N3 lah, atau selevel menengah. Yang pertama ada sareru. Ini adalah bentuk ukemi, bentuk pasif, atau sonkeigo dari suru. Kita lihat contohnya. Nagaku junbi o saretan desyo ne. Anda melakukan persiapannya panjang ya. Kayak gitu lah kira-kira. Atau persiapan yang Anda lakukan panjang ya, lama ya gitu. Nah, dalam kontekstual ini sareta ini artinya sta, suruh ya teman-teman. Jadi nagaku junbyo stan desu ne. Berarti ini yang sonkeigo. Karena sonkeigo ini ada yang pasif juga teman-teman. Ada beberapa jenis, salah satunya yang pasif. Jadi sonkeigo ini dipakai untuk meninggikan lawan bicara. Karena lawan bicaranya tadi itu adalah politikus ya teman-teman. Jadi lebih tinggi dari pembicara. Jadi si pembicara itu menggunakan sonkeigo untuk meninggikan lawan bicara. Terus berikutnya ada daro desho. Nah, daro desho ini punya banyak arti teman-teman, tergantung kalimatnya, dan salah satunya yang di soal itu adalah menyatakan spekulasi, atau di bahasa Indonesia artinya mungkin gitu ya. Contohnya 5分のスピーチを頼まれたら準備に2週間はかかるでしょう. Jadi kalau diminta pidato 5 menit, persiapannya kira-kira atau persiapannya mungkin butuh waktu 2 minggu. Kayak gitu teman-teman. Jadi menyatakan spekulasi. Jadi teman-teman cari sendiri ya, ada beberapa arti yang lainnya. Terus berikutnya ada ba hodo. Ini artinya semakin titik-titik akan semakin titik-titik. Contohnya
スピーチが長ければ長いほど準備に長い時間がかかる. Gitu ya teman-teman. Jadi pidatonya semakin lama itu akan semakin butuh waktu yang lama untuk persiapannya. Jadi semakin panjang durasi pidatonya, maka persiapannya makin panjang. Kayak gitu. Semakin titik-titik akan semakin titik-titik. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, kritik dan saran atau perbaikan juga boleh ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga teman-teman baca deskripsinya. Budayakan membaca teman-teman. Siapa tahu nanti saya ada salah, saya akan perbaiki di deskripsi. Gitu teman-teman. Oke, sekian dari saya teman-teman. Thank you udah nonton dan wassalamualaikum. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.